Eng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara bisa maupun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Group bersama saya Syarifuddin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini nih, ingin berwawancara dengan Kepala SDN Negeri 04 melihat profil sekolah ini. Ikuti terus kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, pendidik SDN Negeri 04 Kandis. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini ibu-ibu telah bersedia hadir memenuhi tugasnya sebagaimana biasa. Kemudian salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya dari awal sampai akhir zaman nanti. Ibu-ibu yang saya hormati, adapun sebagaimana tugas kita yaitu sebagai guru, yang mana kita diemban setiap hari yaitu masuk tepat waktu, setidak-tidaknya yaitu jam 7 tepat datang ke sekolah untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu terhadap anak-anak didik kita, terutama kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 itu kita wajibkan terutama ia bisa mengenal huruf-huruf dan angka-angka. Huruf-huruf itu yaitu dari A sampai Z dan angka yaitu dari 1 sampai 0. Kemudian juga ibu-ibu diwajibkan untuk mengajar anak-anak didik kita terutama kelas rendah supaya ia dapat, terutama yang tidak kalah pentingnya yaitu cara membaca, menghitung. Itu yang sangat penting bagi kita untuk mendidik anak. Kemudian ibu-ibu kelas rendah itu setidak-tidaknya terutama kelas 1 di semester kedua ia bisa mengeja huruf, merangkai huruf, walaupun ia tidak lancar membaca tapi ia kenal dengan huruf, misalnya A, B, C sampai Z. Dia bisa merangkai huruf-huruf untuk membaca. Dan juga cara berhitung, karena ini yang dua macam ini yaitu membaca dan menghitung ini sangat penting untuk anak-anak didik kita. Dan juga sudah saya bicarakan berulang kali, kita wajib mendidik anak yaitu datang ke sekolah ini tepat waktu, setidak-tidaknya sudah saya bicarakan tadi yaitu jam 7 tepat. Kemudian kita merintahkan anak-anak kita tiket, menyapu di dalam, di luar kelas, dan juga kita perintahkan kepada anak-anak didik kita yaitu untuk membersihkan yaitu dalam ruang kantor ini, terutama anak yang kelas tinggi seperti anak kelas 4, 5, dan 6. Itu kita beri jadwal jadwal piket kantor itu lain dengan jadwal piket kelas. Bapak Ibu, Ibu yang saya hormati, pendidik SDN 04 Kandis, mungkin itu sedikit penyerahan untuk kita laksanakan. Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri 04 ini, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kekeliruan, dan juga kepada ibu dipersilakan untuk masuk kelasnya masing-masing. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak, pelajaran kita ini adalah pendidikan agama Islam.
yang pada hari ini mempelajari tentang uswatun hasanah. Jadi yang dimaksud dengan uswatun hasanah itu yang ada pada diri Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang dimaksud dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan uswatun hasanah, ya, yang ada pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Ya. Jadi di antara Nabi 25 itu yang diberikan Allah untuk contoh yang baik yaitu adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad itu adalah untuk kita contoh. Ya. Pertama sekali pada diri Rasulullah itu Nabi Muhammad itu disebut Al-Amin. Ya. Nulis si Haji. Assalamualaikum. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Pelajaran apa? Hah? Bahasa. Pelajaran bahasa Indonesia. Yaitu menulis yaitu belajar menulis sambil belajar membaca ya. Selanjutnya yaitu agak terpisah-pisah ya. Mari sudah mendengar bagus tulisnya ya, rapi ya, jangan masing-masingnya ya. Nulis dibuat tanggal ya. Hari ini buku pelajaran ya. Pelajaran di atasnya yaitu bahasa Indonesia ya. Sambil menulis ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, ini perpustakaan setiap hari dibuka Bu ya? Iya, buka Pak. Dibuka. Dari jam berapa yang Dari dibuka? jam istirahat Pak. Oh, setiap jam istirahat. Semua rame-rame seperti ini? Iya, rame Pak. Oh iya ya. Dari Bagaimana? kelas 1 sampai kelas 6. Oh, dari kelas 1 sampai kelas 6 dia baca ya? Iya. Seperti mungkin ini ada kelas 1 juga ya? Iya Pak. Oh iya. Selain itu bagaimana dengan buku-buku di sini? Buku-buku di sini lengkap Pak. Ya. Aman seiringnya waktu. Iya. Ini apa? Buku tuh kan ada yang perbaruan, ada Iya, yang iya. lama kan. Iya. Dalam kebaiknya ada bantuan, Ada tambahan buku baru ya? Ya. Jadi buku baru bisa di Tapi sudah Ibu laporkan kekurangan buku dengan Pak Sekolah? Sudah. Sudah, artinya tinggal menunggu kan? Ya. Tinggal bagaimana Kepala Sekolah berjuang untuk mendapatkan buku baru. Ya. Bu, terima kasih banyak Bu ya. Ya. Dengan Ibu siapa tuh saya? Dengan Ibu Lena. Ibu Lena. Bu Lena, makasih ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, fokus itu ya. Kita pemanasan dulu. Istirahat tempat, berat. 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 Tentang pemanasan.
Untuk sebagai pemanasan. Gerak, gerak. Anak mulai dari setina, kita keliling lapangan ya. Ayo. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa Bu? Ini Bu. Ibu Ratna Ningsih. Apa Bu di sini Bu? Saya sebagai wali kelas 6 SD Negeri 4 kan di sini, Pak. Ini Bu, Ibu guru olahraganya gimana ini Bu? Oh, berhubung di sekolah kami tidak ada guru olahraga, maka saya sebagai wali kelas 6 merangkap sebagai guru olahraga di sekolah ini. Oh, ini Bu ya, mengajar double ya Bu ya. Ya. Sekaligus wali kelas dan guru olahraga Bu ya. Ya, Bu, harapan ke depan mungkin Bu untuk anak-anak didik yang Ibu ajar mungkin apa Bu? Ya, saya mengharapkan anak-anak didik di sekolah saya ini semoga menjadi tunas yang membanggakan daerah. Seandainya di kecamatan ada perlombaan olahraga, saya akan ikutkan sampai ke tingkat nasional bila perlu. Oke. Semoga anak-anak kami ini membawa nama bangsa negara Indonesia ini yang baik. Saudara-saudara pemirsa, saat ini kami sedang berada di ruang rapat guru-guru SDN 04 Kadis di Desa Kumbang Ilir. Kalau tadi kami begitu hadir di sini, kami melihat ada kegiatan olahraga anak-anak dan masuk ke 3 kelas. Pemirsa, memang di sini muridnya sedikit sekali, nanti mungkin bisa diungkap oleh kepala sekolah. Namun saya melihat keseriusan dari murid-murid ini belajar dan guru-guru, keaktivitasan guru-guru di SDN 04 ini rajin. Saya tidak tahu jumlah muridnya waktu itu berapa, tapi ini kalau tidak salah kurang dari 20 muridnya. Ini sesuai dengan rasio desa ini, bahwa penduduknya banyak juga yang merantau, sehingga mungkin desa ini jumlah warganya sedikit. Nanti kita tanyakan dengan Pak Kepala Desa. Ini Kepala Desa juga tidak hadir karena beliau ada urusan di kabupaten yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mengutus Pak Kepala Dusun. Bersyukur rasanya bertemu dengan Pak Kepala Dusun, kalau tidak bertemu dengan Pak Kepala Dusun ini. Dan ada komite, ada Ibu Guru PAI. Seharusnya ada guru olahraga dan operator. Tapi kebetulan hari ini guru olahraga memang tidak ada, memang belum ada, dirangkap oleh guru kelas kalau tidak salah. Dan operator memang ada kegiatan lain di kecamatan atau di kabupaten, saya kurang jelas. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin dulu berwawancara dengan Pak Kepala Sekolah. Pak, sekolah dengan siapa Pak? Pak Wariman, Pak. Wariman. Pak Wariman sudah berapa lama jadi sekolah? Kurang lebih itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. Iya. Sebelumnya kepala sekolah di mana? Belum, Pak. Belum. Sebelumnya ya saya mengajar di olahraga. Wah. Di SDN 03 Kadis. Oh, artinya Tepatnya di Desa Midi. di Desa Midi. Iya. Artinya walaupun tidak ada guru olahraga, Pak Kepala Sekolah bisa. Iya, Pak. Kalau hari Jumat itu saya yang memimpin senam. Iya. 1 tahun tentu sudah banyak yang digagas di sini, diterapkan di sekolah ini, walaupun muridnya sedikit dan dia aktif, super aktif kalau saya melihatnya. Pak, ini ada berapa rombol, ada berapa kelas, berapa siswa, dan berapa tenaga pengajar? Baik, Pak, saya jawab. Untuk guru PNS yaitu ada 5 termasuk saya, kelas sekolah, Pak. Kemudian ditambah dengan guru P3K yang baru lulus kemarin, Pak. Oh, ada yang lulus P3K? Iya. Luar biasa. Itu 2 orang, Pak. Ya. 2 orang ya? Iya. Wah. 2 orang ini, Pak, nih jauh-jauh. Jauh-jauh. Ada di Layo, Ya. ada di Tanjung Bulan. Tapi selama ini mereka memang memang ngajar di sini? Belum? Tidak, Pak, belum. Oh, memang ditugaskan? Memang tugaskan di sini, dia ngambil lokasinya di sini kan? Di sini? Iya. Oh, di tempat ini. memilih lokasi yang kira-kira memang Nah, tapi gurunya kurang, kan? Gurunya kurang dan terpencil. Iya. Jadi mereka mengabdinya Ke sini. Kan? Mereka tinggal di sini atau pergi pulang? Ya, tinggal di sini. Tinggal di sini. Ya, ini agak jauh juga, Pak. Ada di Kuripan, kan desa Kuripan, Ya. desa apa Bu tadi? Nah, yang Tanjung Bulan P3K tadi dengan Oh, Indramayu. balik lagi itu, Pak.
balik pergi. Iya. Tanjung Bulan itu setahu saya kampung saya itu jauh itu. Oh, Lima. ini daerah Tering Batu, Pak. Iya. Iya. Itu sudah perbatasan. Iya. Perbatasan Prabu Muli dan Ogan Ilir. Tapi yang penting ya tepat waktu ya, Aden. Iya, Pak. Ya. Sering ini suaminya yang ngantar dia kan? Iya, Dia iya, sini. Kalau si Ibu Lena tuh yang dari Indralaya itu dia sering naik mobil kan? Ya, Sini, artinya yang penting aktivitasnya Iya, iya. tepat waktu. Iya. kan? Iya. Ya. Kalau tadi gurunya sudah, kalau ini rombel tadi itu sudah sinkron. Rondelnya itu tuh ada 5, Pak. 5 ya. Iya. Kalau kelas 6 ya. Kelas 6 ya. Arti kurang 1 rombel. Kurang satu kelas. kelas 1 masuk pagi, sedangkan kelas 2-nya masuk jam 10 siang. Oh, jadi di paralel ya. Iya. Kelas 1 dan kelas 2. Iya. Tidak mengganggu jam kerja. Tidak juga. Tidak. Selain dari itu jumlah murid berapa? Baik Pak, saya paparkan sedikit ya. Nah, Jumlah kelas 1 itu ada 7 siswa. 7 siswa. Kemudian kelas 2 ada 3. Ya. Kemudian kelas 3 itu ada 1 siswa. Ya. Kelas 4 ada 5. Kelas berapa ini? 1 siswa? Kelas 3 Pak. Oh, kelas 3. Iya. Kemudian kelas 4 itu 5. Kelas 5 itu 2 orang. Ya. Dan juga kelas 6 itu 4. Iya. Jumlah seluruh Jumlah seluruh yaitu 22 Pak. 22 orang. Iya. Wah, banyak kalau 22.000. Lumayan juga. Kan 22 itu. Iya. Tapi saya lihat aktif sekali itu. Iya Pak, aktif. Mereka antusias mau belajar. Iya, yang. Karena kita kan shooting ke dalam tadi. Iya. Oh. Jadi ini sebenarnya rasio ini bagaimana dengan jumlah penduduk sehingga anak-anak cuma 22 ini Iya. kalau gitu? Jumlah penduduk sini ini berapa Pak? Ya, oke, mungkin sesuai dengan jumlah penduduk. Iya, karena penduduk sini ini banyak perantau Pak. Oh, Seperti ke Pulau Bangka, Palembang juga itu mencari. jadi anak-anak usia sekolah mungkin Iya. karena masih muda ikut orang tuanya. Iya. Iya, iya, iya. Ada sebagian ikut orang tua kan. Nah, ke depan apa rencana Pak kalau sekolah? Ke depan yaitu sudah kemarin saya sudah diajak Pak Korwil ya kumpul di kantor, Ya, ya. kemudian membahas masalah bangunan sekolah ini. Ya, ya. Pertama yang saya usulkan itu yaitu seng yang di Seng ya, ya, ya. itu sudah karat semua tuh Pak. Ya, ya, ya. Kemudian lantai ini Pak Ya. kalau hujan itu sering banjir. Lagi banjir. Iya. Ya, ya. Maka saya usul kemarin yaitu untuk dipasang konblok. Konblok. Ya. Dan Halaman juga- sekolah ya. Iya Pak, halaman sekolah. Ya, ya. Ya, kemudian ini pagar depan ini Pak, itu Ya. mungkin sudah lama sekali, sudah rapuh, Ya. mungkin nggak di apa, goyang-goyang itu goyang Pak, Goyang. ya ngeri lagi. Jadi rencana keliling Pak kan? Rencananya yaitu seperti yang sudah-sudah Atau yaitu, bertahap? ya Bertahap. Ya? untuk buat apa tuh gerbang tadi Pak Ya, ya. ya. Supaya anak-anak yaitu jangan berkeliaran di luar, apalagi zaman ini zaman penculikan. Iya, iya, iya. Artinya keamanan sekolah ya? Iya, itu Ya, taman sekolah keamanan juga sekolah, anak-anak supaya ya, anak-anak jangan keluar. keliaran ya? Iya, Jangan keluar. keliaran di luar, Iya, iya. supaya aman. Dan juga setelah masuk itu pagarnya dikunci, ya. Iya, iya. Termasuk juga mungkin untuk kedisiplinan guru juga ya? Iya. Supaya mereka kalau sudah lewat waktu dikunci. Iya, dikunci, Pak, iya. Ya. Jadi tahu kan mana? Iya, mana yang rajin misalnya Pak, mana yang Iya. tidak. Ya. Bagaimana dengan peran kepala desa di sini, pemerintah desa? Kemarin kepala desa di Desa Kembang Ilir ini sebabnya dia baru, ya. Baru ya? Dia Baru mendukung. ada 2 bulan, 3 bulan Pak ini, Pak Kadus? eh, 2 bulan, ya. Dia pernah saya kunjung dengan kepala desa. Dia yaitu- kunjung ke sini atau Bapak ke rumahnya? Aku ke rumahnya Pak. Oh, Bapak yang ke rumahnya? Ya sering ya. Ya. Saya ini apa? Bicarakan Pak, kataku bagaimana sekolah kita ini Pak. Tolong kalau ada bantuan itu tolong Pak. Ya. Dan juga saya minta dijaga ya. Ya. Nah, supaya keamanan ini bisa disiplin gitu Pak. Ya, ya, ya. Oh ya, artinya Bapak sudah ini ya, sudah bertemu dengan kepala desa ya, Iya Pak. mengadakan koordinasi ya. Iya. Saya kira sementara kita ke ini, biar kita bicara dulu langsung dengan Pak Kadus. Iya Pak. Ya, Pak Kadus dengan siapa Pak Kadus namanya Pak? Dengan Pak Darul Kutni Pak. Sudah lama jadi Kadus?
kurang lebih 2 periode nih Pak. 2 periode artinya Dulu kades yang pertama dulu, terus pemilihan ini masih yang hampir 10 tahun ya? Hampir 10 tahun. Iya, aturan sudah diangkat itu dari kades. Cuman karena dipilih nggak bisa ya? Iya Pak. Karena pengabdian sudah 10 tahun ya? Iya ya. Pak Kadus sendiri anaknya ada yang sekolah sini? Ada Pak anak. Wah, luar biasa. Anak saya 4 orang semuanya sekolah di sini. Ya, ini Pak Kadesnya baru ya? Pak Kades yang baru Pak. Baru sekali, Pak. Memang baru hasil pemilihan serentak kemarin ya? Baru sekitar 2 bulan. Oh ya, nanti mungkin bisa Pak Kadus memberi motivasi, memberitahu kepada Pak Kepala Sekolah bahwa pendidikan ini tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah desa juga. Jadi apa yang menjadi kebutuhan yang disampaikan oleh Pak Desa, Kepala Sekolah mungkin bisa koordinasi untuk membantu itu. Itu mungkin Ya Pak, nanti saya sampaikan. Mungkin karena kepala desa kita ini baru, jadi perlu masukan-masukan, ya, termasuk dari Bapak Kepala Sekolah, ya, karena beliau belum tahu sama sekali. Ya. Berhubung baru, tanpa bantuan dari saran-saran, mungkin beliau tidak tahu. Tidak tahu. Mudah-mudahan ke depan kalau umpamanya kepala sekolah menyampaikan bahwa kami pengen ini, pengen itu, ya, kalau memang ada dana yang bisa disisihkan untuk urusan pendidikan, ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan. Saya yakin dengan Pak Kadus bisa menyampaikan itu. Nanti dengan saya gaya bahasa Pak Kadus sendiri. Insya Allah nanti saya sampaikan bahwasanya menyangkut nama beliau ini, untuk desa Bumang Ilir ini menyangkut nama beliau. Mudah-mudahan nama beliau nantinya harum. Harum, karena betul. Itu buat masuk orang sejarah. Iya. Jadi nanti ke depan nanti saya sampaikan. Walaupun nanti ada acara kami libatkan kepala sekolah, apa guru-guru di sini nanti kami ajak. Dan kemarin sudah selesai musyawarah Pak, jadi untuk ini mungkin tanggal dulu ya. Tapi kemarin saya dengar Pak, rencana itu musyawarah itu ada mau bikin parit panjang dari sini sampai ke situ. Karena kalau hujan ini banjir. Mudah-mudahan Pak nanti mungkin berapa ratus meter kemarin rencana, mungkin 6 meter karena Musirembang itu kan kabupaten Pak, bukan desa. Nah, kalau desa kan lain Pak. Ada namanya Musdes. Ya Musdes, kita belum Musdes Pak. Waktu Musdes mungkin diajak komite dengan kepala sekolah. Ya mungkin nanti diundang Pak untuk Musdes, mungkin beliau bisa menyampaikan itu apa tujuan beliau, maksud beliau untuk mohon dibantu, umpamanya bikin parit, bikin pagar, bikin apa, nanti tidak akan disampaikan kepada warga desa. Insya Allah nanti akan ditangkap oleh Bapak Kepala Desa. Saya yakin dengan Pak Kadus karena anak juga ada sekolah di sini. Nah, saya masih sekolah ini bagus, guru-guru rajin, anak-anak kita bisa pintar. Nah, apalagi memang dia otaknya memang pintar, artinya pertama pintar. Mudah-mudahan. Oke Pak Kadus, terima kasih. Saya ingin ke Pak Komite. Pak Komite sudah berapa lama menjadi komite? Sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Ya. Menjelang COVID ya. Jadi mungkin walaupun ada keinginan buat kegiatan terhenti oleh COVID ya. Iya. Rencana ke depan gimana Pak? Rencana ke depan mengikut baik. Ngikut ya. Iya. Ngikut apa yang disampaikan oleh kebutuhan sekolah melalui kepala sekolah ya. Iya Pak. Tapi mungkin ada rencana-rencana dalam hati Bapak untuk apa yang akan disampaikan kepala sekolah kira-kira? Oh itu rencana-rencana tadi yang buat gerbang itu memang sudah tertanam jadi. Sudah tertanam jadi ya. Artinya tinggal bagaimana Pak Kepala Sekolah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Komite, dikoordinasikan dengan ada Pak Kadus. Saya yakin Pak Kadus bisa ini membicarakan dengan Pak Kades supaya selain bangun-bangunan yang lain, gerbang juga terbangun, gitu kan? Tapi kalau bikin gerbang supaya mobilnya bisa masuk. Oke, saya ke Ibu Guru Pai. Ini hampir pensiun kan? Ya, 3 tahun lagi. Nah, mudah-mudahan selama 3 tahun ini menambah amal ibadah berlipat-lipat. Artinya bisa ada kesempatan untuk bertobat dan menambah amal ibadah. Dengan Ibu siapa Bu nama Ibu? Ibu Ratia. Ibu Rasia. Sudah berapa tahun jadi guru agama? Sudah lebih kurang 36 tahun. 36 tahun di sekolah ini lah. Pertama saya diangkat di SD Sanding Marga, Kecamatan Rantawalai. Oh iya. Setahun tugas di sana, kemudian mutasi di sini. Di sini. Oh iya, lama sekali.
Artinya 1988. 20-an tahun Bu sekolah di sini. Ya. 20 tahunan. Kita kan ada Bupati muda sekarang, Panca Wijaya Akbar. Ibu tahu program Pak Bupati apa? Sudah setahun terakhir. Kata Bapak Bupati mencanangkan kepada siswa atau anak didik supaya terbebas dari buta baca tulis Al-Quran. Oh, ya. Sudah Ibu ini ajarkan itu sejak kapan? Atau sejak ada baca tulis Al-Quran kepada anak-anak setelah ada program itu atau jauh sebelumnya? Sebelumnya saya sudah ajarkan. Oh, jauh sebelumnya artinya Ibu sudah mengajarkan itu. Dengan adanya program Pak Bupati tambah bergembira, semangat ya melaksanakan pengajaran itu. Ibu pernah mengajak anak-anak ini keluar untuk ikuti lomba-lomba azan, pengajian dan keagamaan lainnya? Sudah pernah sebelum kopi Pak. Sebelum kopi. Ke depan bagaimana rencana? Insya Allah kalau ada nanti pertandingan, Insya Allah akan saya ikutkan anak didik kami dari SD 04 kali. Artinya kita dengar peran dari kepala sekolah yang menentukan keluar masuk informasi apapun. Artinya kalau beliau punya inovasi dan wawasannya bisa dibagi, insya Allah kecamatan setiap tahun rasanya ada lomba-lomba. Ada lomba-lomba di kecamatan lomba. Apa salahnya bagian olahraga juga diikutkan dan anak-anak di bawah asuhan Ibu Guru Pai diikutkan. Karena untuk membentuk karakter itu supaya mereka sering diajak kemana-mana keluar sehingga mereka menambah wawasan berpikir. Pak Kepala Sekolah, di akhir waktu Bu, terima kasih banyak Bu ya. Di akhir waktu mungkin ada himbauan kepada guru supaya berdisiplin, himbauan kepada orang tua murid supaya bagaimana supaya anaknya memacu anaknya supaya pergi sekolah pagi-pagi. Sebab antara guru dan murid harus sinerginya kuat. Percuma anak datang lebih cepat, rajin belajar kalau gurunya tidak terlambat terus. Percuma juga gurunya datang tepat waktu kalau anak-anaknya malas, dia tidak akan sinkron. Silakan Pak, ada apa? Baik Bapak, saya jawab pertanyaan. Untuk guru-guru yaitu khususnya SDN 04 Kadas ini, setiap ini ya rajin Pak, datang jam 7 datang, kemudian merintahkan itu siswa-siswa itu piket menyapu di dalam ruang kelas, kemudian mengambil sampah-sampah yang berserakan di luar. Kemudian untuk wali murid ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu orang di sini itu banyak merantau Pak, makanya dari itu SDN 04 ini kurang muridnya. Sudah saya sebutkan, ada yang jumlah siswanya 1, ada 3 dan seterusnya. Itu Pak. Artinya, tapi Pak, kalau sekolah ini bagus mungkin tertarik juga yang di mana-mana mau sekolah di sini. Iya. Makanya harus diperbaiki supaya lebih bagus, lebih berkualitas. Jadi menarik kualitas dan sekolah ini, penampilan sekolah itu akan menarik daya tarik masyarakat lain, masyarakat desa sini mungkin di rantau sana anak-anaknya sulit sekolah, di sini kan mudah, maksudnya tidak pakai duit segala macam kan. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Disiplin guru. Kemudian mungkin tidak ada lagi Pak mungkin kami menerima siswa kemarin Pak kami supaya siswa itu mau sekolah ke sini, kami beri baju batik itu Pak. Ada ribetnya. Baju batik. Baju olahraga itu kemarin. Oh, jadi sudah melakukan itu ya? Iya Pak. Daya tariknya memberikan semacam baju batik, hadiah-hadiah ya? Iya. Bagus juga diteruskan Pak. Kemudian waktu bulan puasa kemarin kami mengadakan yaitu membaca ayat pendek, kemudian azan itu kami lombakan. Semacam lomba? Iya. Oh, artinya kegiatan dari Ibu Intan. Ini kami beri hadiah itu Pak. Misalnya hadiah buku itu Pak pena, pensil, instar itu yang kami beri kepada anak-anak didik. Hadiahnya. Mas Reza, demikian wawancara singkat kami dengan kepala sekolah, Pak Kadus, Bang Ilir, Pak Komite Sekolah SDN 04 dan Ibu Pai. Dalam waktu yang singkat sudah banyak informasi yang kita dapat, insya Allah ini berguna bagi
para pemirsa, terutama pihak-pihak yang terkait di sekolah ini. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.